Ya, terima kasih Dina untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, Mas Ega Lego Putra, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patraniaga. Selamat pagi, Pak Ega. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, Bram. Oke, baik. Pak Ega, tentunya kita sudah melihat secara seksama begitu ya bagaimana penerapan dari subsidi tepat sasaran untuk terkhusus bagi LPG 3 kg. Sudah dilakukan sejak per 1 Juni 2024 ini. Bagaimana evaluasinya di lapangan? Silakan. Baik, sejauh ini kami mengevaluasi beberapa aspek. Yang pertama dari sisi behavior konsumen atau masyarakat. Secara umum, masyarakat bisa bertransaksi dengan normal, artinya masyarakat juga tidak mengalami kesulitan secara teknis. Ini tinggal mengedukasi secara kebiasaan saja. Dari kesisteman, kita juga melihat sistem ini sejauh ini berjalan dengan normal, tidak ada gangguan. Karena database yang kita terima ini cukup banyak pada saat transaksi. Yang ketiga, kita juga memastikan outlet atau pangkalan itu juga mengetahui bagaimana cara menggunakan merchant apps pangkalan Pertamina ini. Nah, dari tiga aspek ini yang merupakan fundamental ini sampai dengan hari ini berjalan dengan baik. Bahkan kita melihat beberapa masyarakat itu cukup antusias untuk mendaftarkan, untuk yang belum terdaftar. Karena sebetulnya per 1 Juni itu bukan penutupan pendaftaran. Masyarakat yang belum terdaftar bisa melakukan pendaftaran atau pada saat membeli. Jadi bukan berarti terus ada pembukaan pendaftaran ramai-ramai mendaftar, enggak. Pada saat beli membawa KTP untuk dicatatkan NIK-nya. Demikian. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak Ega, Anda juga masyarakat kita juga ada yang mungkin KTP-nya hilang, lalu juga mungkin KTP-nya belum diurus atau sedang tidak ada, tidak memegang KTP, apakah ini juga tidak bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan gas LPG? Esensi dari KTP itu kan sesungguhnya kita ingin mengambil NIK-nya. Nomor NIK ini yang diperlukan pada saat entry di sistem. Jadi bisa juga menggunakan surat keterangan dari kelurahan atau KK ya. Di dalam KK ini kan ada NIK-nya. Ini bisa kita sampaikan di situ di pangkalan untuk di entry NIK-nya. Sesungguhnya juga teknis masyarakat kita ini di lapangan cukup banyak cara untuk mempermudah. Sebagai contoh, pangkalan-pangkalan ini kan dekat dengan konsumennya. Pangkalan ini sebetulnya sudah mendata NIK-nya secara logbook-nya. Sehingga masyarakat itu sudah terdata sebagai langganan lah gitu. Sehingga pangkalan ini tahu NIK-nya masyarakat. Sehingga pada saat pertama kali mendaftar, membeli yang kedua, ketiga itu terkadang sudah ada datanya di pangkalan itu secara logbook. Misalnya Mas Bram, Mas Bram ini langganan saya, NIK-nya nomor sekian. Jadi pada awal saja dia membawa. Begitu transaksi kedua, ketiga, misal konsumen tersebut KTP-nya hilang gitu ya, seperti di pangkalan udah pernah tercatat ya. Seperti itu. Gitu. Tapi kalau itu nggak ada ya bisa diurus. Kita membutuhkan nomor NIK-nya. Itu ada tertera di KK juga. Oke, sampai hari ini kan juga masih bisa saja begitu ya, asal membawa KTP bisa mendapatkan gas LPG 3 kg subsidi. Ya. Sebetulnya nanti arahnya apakah juga akan ada pembatasan di gas LPG 3 kg ini atau seperti apa dari registrasi data masyarakat ini Pak Eka? Ya. Kami Pertamina Patraniaga ini sebagai badan usaha, sebagai pelaku usaha sesungguhnya menjalankan amanah sesuai regulasi. Nah, regulasi ini ada di areanya Kementerian SDM. Kita mengikuti dari sisi regulasi ini bagaimana pemerintah nanti mengaturnya. Namun sejauh ini tidak ada pembatasan, masih tahap pencatatan. Dan nanti kami akan mengkolek data ini sehingga kami juga bisa memberikan masukan bagaimana profiling konsumen atau behavior konsumen ini membeli transaksi LPG bersubsidi ini. Seperti itu. Namun yang perlu kita lihat sebetulnya semangatnya tidak dalam konteks untuk mempersulit atau membuat ribet proses transaksi, tapi justru sebaliknya ini kalau ini karena ini barang subsidi, kita harus memastikan akuntabilitasnya kepada siapa subsidi ini diterima. Oleh karena itu kita juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang memang memerlukan itu terjaga, terlindungi oleh oknum-oknum mungkin yang akan mengambil kesempatan atas disparitas harga yang sangat besar ini. Gitu. Oke, tadi saya lihat begitu sempat lihat di aplikasi ada kategori-kategori di sana. Dan sebetulnya yang menentukan kategori ini siapa? Apakah memang Pertamina Patraniaga dan juga bersama dengan SDM atau nantinya akan diperluas lagi kategorinya atau bagaimana secara teknis? Kategori ini sesuai dengan segmentasi yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi LPG subsidi ini segmentasinya atau kategorinya adalah kategori untuk segmen rumah tangga untuk memasak, usaha mikro, ada juga segmen untuk nelayan dan petani, seperti itu.
Namun tidak kita pungkiri bahwa di lapangan ini masih ada pengecer. Sehingga pengecernya kita data saat ini. Seberapa banyak sih sesungguhnya pengecer ini. Karena kalau kita bicara pangkalan LPG itu jumlahnya ada 253.000. Ini memang outlet terbanyak mungkin saat ini yang dimiliki kami dan mungkin juga outlet terbanyak di Indonesia ya. Itu kita sudah konsolidasi datanya, sistemnya sudah kita integrasikan. Oke, bahkan tadi sempat juga kita mendengar begitu ya Pak Ega terkait pangkalan yang seperti jadi ujung tombak ya dari sosialisasi yang kurang masif dari Pertamina dan juga mungkin Kementerian SDM. Bagaimana untuk meningkatkan sosialisasi agar mana juga pangkalan tidak sejatinya untuk menjadi ujung tombak dalam kebijakan ini? Ya, sesungguhnya kan kalau kita berbicara ujung tombak, semua ujung tombak. Memang karena pangkalan jumlahnya paling banyak. 253.000 ini kan paling banyak. Dan kami bersama Kementerian SDM juga melakukan sosialisasi masif dengan seluruh Pemda-Pemda offline maupun online. Sesungguhnya Kementerian SDM juga beberapa kali melakukan sosialisasi kepada Pemda-Pemda secara online, offline. Ketika online pun diikutin oleh seluruh pangkalan dan agen. Tapi secara bertahap ya, tidak secara masif seluruh Indonesia dalam satu waktu. Enggak, ini justru per wilayah seperti itu. Nah, di pangkalan-pangkalan itu sesungguhnya juga ada papan pangkalan. Ada papan pangkalan, juga ada materi-materi edukasi yang dibuat oleh Pertamina dan Kementerian SDM secara standar. Dan kami bagikan kepada pangkalan itu resmi. Karena ada logonya Kementerian SDM, ada logonya Pertamina juga. Jadi masyarakat harapannya ketika melihat edukasi pengumuman tersebut di pangkalan-pangkalan itu resmi dari Kementerian SDM dan Pertamina. Oke, baik. Secara data sudah berapa banyak sih untuk yang mendaftar atau meregistrasi masyarakat kita Pak Ega? Per hari ini itu kurang lebih 42 juta NIK yang mendaftar dan bertransaksi aktif. Nah ini kan saat ini menjadi pertanyaan, sebetulnya pembeli LPG itu siapa? LPG subsidi. Nah kita sudah bisa menyampaikan, ini loh pembelinya, namanya, seperti itu, ini lokasinya, seperti ini bertransaksinya, dia kebutuhannya rata-rata sebulan berapa, seminggu berapa, dan polanya pembelian akan seperti apa. Itu kita sebetulnya sudah akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk kemudian nanti pemerintah tentunya berdasarkan data yang komprehensif ini akan memberikan menentukan kebijakan yang paling pas seperti apa. Oke, jadi yang mana dari 42 juta ini untuk masyarakat Indonesia yang belum bisa registrasi tentunya masih bisa untuk register begitu ya? Bisa terus, aplikasi. bisa terus. Sistem fitur registrasi ini tidak kita tutup gitu. Karena kan masyarakat bertambah, NIK juga tambah. Kalau kita tutup nanti ada NIK yang nggak bisa beli dong. Ini tetap kita buka. Hanya nanti pada titik tertentu kita akan melihat apakah kebijakannya ada segmentasi ditambah seperti tadi, apakah segmentasi dipersempit dan seperti apa. Tetapi pendaftaran ini dibuka terus. Nggak mungkin ini ditutup karena kan mungkin ada masyarakat baru, ada muncul NIK baru seperti itu yang harus kita terima pendaftarannya. Oke, lalu seperti apa yang kiranya nanti dikatakan begitu oleh pemerintah ini akan harus menjadi subsidi tepat sasaran? Ukurannya apa sih Pak Ega di sana? Ukurannya itu kalau mau tepat tuh kepada siapa ini diterima. Dan itu kita bisa menyampaikan. LPG 3 kg subsidi ini dibeli atau diterima oleh masyarakat nama A, B, C, D, E, F, G. Nah, apakah masyarakat dengan nama A, B, C, D, E, F, G ini itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan subsidi. Nah, kriteria inilah yang nanti akan kita terima dari pemerintah. Kriterianya adalah yang seperti ini. Gitu. Nah, itu nanti kita bisa mematchingkan. Sehingga itu yang kita sampaikan ini tepat sasaran. Kalau sampai dengan saat ini, kami baru bisa menyampaikan ini. Pembelinya si A, si B, si C, si D gitu ya. Membeli di sini dengan volume sekian, sebulan bertransaksi sekian. Seperti itu. Nah, nanti pemerintah tentunya akan mengevaluasi ini apakah segmentasinya cukup atau diperlebar atau dipersempit. Seperti itu. Oke.